Bayangkan jika lini tengah bukanlah tempat untuk bermain cantik, tapi medan perang di mana tempat tulang beradu, nafas terbakar, serta mental diuji. Di sanalah lahir spesies langka, para gelandang fighter. Mereka bukan sekadar pemain, mereka adalah predator penjaga, mesin perang, prajurit tanpa rasa lelah. Dan kali ini, kita akan membahas 10 gelandang fighter paling brutal sepanjang sejarah sepak bola. Ini bukanlah pembahasan tentang yang paling skill, tapi tentang yang paling ditakuti. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya. Raja Nainggolan. Raja Nainggolan adalah street fighter berkostum bola. Pressing tanpa henti, duel tanpa ragu, stamina brutal, dan gaya bermain yang selalu seperti orang yang sedang marah. Di Cagliari dan AS Roma, Nainggolan dikenal sebagai pemain yang tidak tahu arti capek. Statistik menunjukkan jarak larinya sering menjadi yang tertinggi di tim dan jumlah duel menangnya selalu di papan atas Serie A. Dia bukan sekedar memotong serangan, tapi menghancurkan ritme lawan, membuat playmaker kehilangan waktu dan memaksa gelandang lawan bermain dengan rasa takut. Tapi legenda street fighter selalu datang dengan sisi gelap. Nainggolan merokok di ruang ganti, minum alkohol sebelum latihan, live Instagram sambil pesta, dan akhirnya dikeluarkan dari timnas Belgia menjelang Piala Dunia 2018. Namun saat peluit berbunyi, semua dosa itu hilang. Yang tersisa hanya satu, mesin perang di lini tengah. Francesco Totti pernah berkata, dia seperti binatang buas di lini tengah. Satu hal tidak bisa dibantah, ketika dia berdiri di tengah lapangan, lawan tahu bahwa pertandingan ini tidak akan nyaman. Ini bukan soal teknik, ini soal bertahan hidup. Dan dalam urusan perang kotor di lini tengah, Raja Nainggolan adalah salah satu yang paling ditakuti di generasinya. Patrick Vieira. Patrick Vieira bukan sekadar gelandang. Dia adalah tank berotot yang bisa berpikir. Tingginya 193 cm, berkaki panjang bak belalang, namun tenaganya brutal seperti hewan buas. Dia adalah jantung perang. Tanpanya, tidak ada dominasi. Dia adalah kapten Arsenal, peraih 3 gelar Premier League. Dia juga bagian dari punggawa Perancis saat juara Piala Dunia 1998 dan juga juara Euro 2000. Vieira pernah berkata, "Saya tidak masuk lapangan untuk berteman." Dan itu terlihat jelas. Pada momen kontroversi legendarisnya, perang abadi dengan Roy Keane, mereka saling ancam sebelum laga. Peristiwa itu dikenal dengan Tunnel Fight Old Trafford 2004. Saat itu Keane berkata, "I'll see you out there." Lalu Vieira membalas, "Yeah, we'll see." Dan benar, di lapangan mereka saling membantai. Vieira juga terkenal dengan kartu merahnya yang berulang, adu jotos, dan protes keras ke wasit. Patrick Vieira bukan cuma gelandang bertahan, dia adalah panglima perang Prancis di tanah Inggris. Ketika dia berdiri di tengah lapangan, lawan akan tahu satu hal, hari ini pasti akan sakit. Arturo Vidal. Rambut mohak, tatapan liar, tackle seperti tabrakan kereta. Ketika prime-nya, ia adalah iblis box to box. Lari, duel, tackle, dan juga pencetak gol. Semua dilakukan bersamaan. Di Juventus dan Bayern Munchen, ia berlari rata-rata lebih dari 11 km per laga. Nafasnya tak pernah habis, hanya cedera dan kartu merah yang mampu menghentikannya. Gelandang dengan gol terbanyak saat di Juventus pada musim 2013-2014. Pelatih menyebutnya anjing perang yang bisa mencetak gol. Pep Guardiola pernah bilang bahwa jika saya punya 11 Vidal, saya akan memenangkan segalanya. Tapi legenda selalu punya sisi gelap.
Pada Copa America edisi 2015, Vidal mabuk, menabrak Ferrari, mobil hancur, negara marah. Dia menangis di TV nasional, lalu kembali bermain, dan yang terjadi, dia mencetak gol, dan Chile pun juara. Dia jadi simbol dosa dan penebusan. Kontroversi lainnya, langganan kartu merah, ribut dengan pelatih, cedera karena gaya mainnya yang brutal. Tapi saat fit, Vidal bukan manusia biasa. Dia adalah mesin traktor yang bernyawa di lapangan. Nigel de Jong. Dia seperti bukan gelandang, dia lebih layak disebut senjata pemusnah di lini tengah. Saat pemain lain menghindari benturan, dia malah mencarinya. Julukannya di Eropa, The Destroyer. Di Ajax, Hamburg, Manchester City, AC Milan, dan di timnas Belanda, dimanapun dia bermain, tugasnya hanya satu, yaitu hancurkan ritme lawan. Para pemain lawan pun tahu, melawan de Jong bak menghadapi hewan buas. Dan dunia tidak akan pernah lupa pada final Piala Dunia 2010 saat Belanda menghadapi Spanyol. Momen pelanggaran paling brutal dalam sejarah final Piala Dunia. Sebuah tendangan kungfu ke dada Xabi Alonso. Dan yang gila, ia hanya diganjar kartu kuning. Dicap sebagai tukang jagal yang legal. Dibenci lawan, namun disukai pelatih. Roberto Mancini pernah bilang, jika Anda ingin tim yang lembut, jangan pakai de Jong. Tapi jika ingin menang, dia wajib ada. Nigel de Jong bukan gelandang kreatif, bukan pencetak gol, bukan bintang poster dinding kamar. Karena dia adalah simbol peringatan keras dalam bentuk manusia. Park Ji-sung. Sir Alex Ferguson pernah mengatakan, Park bisa bermain di 2 stadion sekaligus. Park tidak pernah berhenti berlari, bahkan ketika lawan sudah menyerah. Maka media pun menjulukinya Three Lung Park, atau Park yang mempunyai 3 paru-paru. Main hampir di semua laga besar Manchester United, selalu ditugaskan untuk mematikan pemain kunci lawan. Di semifinal Liga Champions 2010 lawan Barcelona, dia berlari lebih dari 13 km hanya untuk satu tugas, mematikan Xavi dan Messi. Tanpa tackle brutal, tanpa kartu merah, dan tanpa drama. Hanya lari, tekan, tutup ruang, dan ulangi. Namun dia diremehkan di kalangan fans Asia, dicap hanyalah pemain marketing. Tapi pelatih justru mempercayainya lebih dari bintang mahal. Park bukanlah bintang utama, dia adalah mesin penghancur rahasia Ferguson dari Korea. Sir Alex Ferguson menyebutnya, Park adalah pemain paling disiplin yang pernah saya latih. Park Ji-sung membuktikan, kadang fighter paling mematikan adalah yang tidak terlihat di highlight, tapi terasa menyesakan di paru-paru lawan. N'Golo Kante. Kecil, pendiam, dan menebar senyuman polos. Tapi di lapangan, statistiknya horor. Saat masih di Leicester City pada 2016, ia bergerak aktif rata-rata 12 km per pertandingan. Intercept dan tackle-nya yang tertinggi di liga. Bersama Leicester pada 2016, juara. Lalu bersama Chelsea pada 2017, juara. Dan bersama Prancis pada 2018, juara dunia. Kante masih naik Mini Cooper bekas saat jadi juara dunia. Pemalu, tidak suka kamera, tapi di lapangan dia memakan ruang. Fisik kuat, pressing non-stop, gaya bermain brutal. Kecil, tapi coverage lapangannya gila. Kante bukanlah monster, dia adalah algojo yang dicintai. Gelandang legendaris Frank Lampard pun tak luput menyampaikan pujian untuknya. Ia mengatakan, Kante adalah gelandang paling lengkap yang pernah saya lihat. Javier Zanetti. Jika fighter lain terbakar, Zanetti cukup hanya menyala stabil selama 20 tahun. Debut di Inter 1995, pensiun 2014.
Hampir 1.100 pertandingan ia lakoni. Lari, tackle, dan berduel dengan lawan sudah menjadi menu sehari-hari. Ia cedera parah? Hampir tidak pernah. Dalam 16 musim Serie A, Zanetti tidak pernah absen lebih dari 3 laga karena cedera. Dia bermain di bek kanan, kadang juga di bek kiri. Namun jangan salah, ia juga tak segan untuk menjadi gelandang sayap. Apabila diibaratkan anak kantoran, Zanetti terlalu profesional dan berprestasi, sehingga hampir tidak ada kontroversi di sepanjang karirnya. Ia sampai dijuluki manusia robot dari Argentina. Dia bukan fighter yang brutal, dia adalah fighter murni yang abadi. Jose Mourinho pernah berkata, Zanetti adalah mimpi setiap pelatih. Ia profesional dan sempurna. Ia tidak pernah lelah. Roy Keane. Jika sepak bola punya jenderal, Roy Keane lah panglimanya. Kapten Manchester United, pemimpin ruang ganti, teror lini tengah Premier League. Keane tidak bermain untuk menang, dia bermain untuk menghancurkan mental lawan. Rata-rata jarak larinya era 90-an termasuk tertinggi di Liga Inggris. Sering duel dan menang. Thierry Henry berkata, dia adalah pemain paling mengintimidasi yang pernah saya hadapi. Dunia takkan pernah lupa dengan momen tackle balas dendam ke ayahnya Erling Haaland, yakni Alf Inge Haaland pada tahun 2001. Keane mengaku mengatakan, I waited for him. Itu bukan tackle, itu eksekusi. Keane juga pernah menyerang fans sendiri, menghindarkan setim di TV, dan mengancam Patrick Vieira di lorong stadion. Roy Keane bukan sekedar kapten. Dia adalah diktator lini tengah, dia adalah perwujudan nyata tukang jagal di lapangan. Zinedine Zidane mengatakan, Roy Keane adalah salah satu gelandang terkuat yang pernah saya hadapi. Melawan dia, Anda tidak pernah punya waktu untuk berpikir. Jika Anda lengah 1 detik, Anda sudah kehilangan bola. Edgar Davids. Julukannya The Pitbull, sebuah julukan yang sesuai untuk menggambarkan cara bermainnya di lapangan. Meski tingginya cuma 1,70 meter, tapi mentalnya lebih tinggi dari ukuran tubuhnya. Davids bermain seperti orang yang paru-parunya terbuat dari mesin pemusnah di tubuhnya. Pressing brutal, tackling dari neraka, dan staminanya seperti mesin diesel. Saat masih di Juventus, dia adalah mimpi buruk Zidane saat latihan. Dan di timnas Belanda, dia adalah polisi lapangan. Alessandro Del Piero pernah mengatakan bahwa dia itu kecil, tapi membuat semua pemain besar terlihat biasa saja. Namun di balik itu semua, Davids adalah seorang penderita glaukoma dan tetap bermain meskipun dengan bantuan dengan kacamata khusus. Saat musuh melihat bola, Davids justru melihat target. Ia pernah diskors FIFA karena meludah ke kamera, lalu juga pernah berkonflik dengan Louis van Gaal dan dikenal pula sering beradu dengan lawan secara verbal di lapangan. Musuh-musuh Davids menjulukinya anjing rabies berkaki 2. Gennaro Gattuso. Gattuso bukan pesepak bola biasa. Dia memulai laga seperti orang yang sedang kalah judi. Brutal, ganas, beringas. Dia adalah manifestasi amarah di lapangan. Teknik biasa saja, dribble, standar, dan tak ada yang istimewa. Tapi nyali, stamina, agresivitas, level neraka. Di AC Milan, dia bukan sekedar gelandang. Dia lebih mirip seperti bodyguardnya Andrea Pirlo. Tugasnya satu, hancurkan siapapun yang berani masuk wilayah tengah. Andrea Pirlo pernah berkata, aku tidak akan memenangkan apapun dalam karierku tanpa Gattuso. Dia berlari supaya aku bisa berjalan. Dia bertarung supaya aku bisa bermain. Pada final Liga Champions, Gattuso berlari seperti orang kesurupan.
Dan 90 menit itu, bagi dia, itu cuma kayak pemanasan. Detak jantungnya saat pertandingan pernah tercatat lebih rendah dari pemain normal. Dokter menyebut mental tempurnya abnormal. Kontroversi banyak, cekcok dengan Ibrahimovic, dan juga pernah hampir berkelahi dengan pelatih lawan di pinggir lapangan. Gattuso bukanlah sekedar gelandang, dia adalah meriam perang asal Italia. Bagi seorang gelandang, sepak bola bukan hanya tentang gol, tapi tentang siapa yang bertahan hidup di tengah medan perang. Dan itulah 10 gelandang fighter paling menakutkan sepanjang sejarah. Kalau menurut kalian, siapa yang paling brutal? Atau ada pemain lainnya yang lebih ganas? Silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe.